Jiwaku selalu seperti Tuhanku, hidup bagiku, penuh kasih-Mu, nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolong aku, asuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku yang kurindukan, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, randi dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah aku, asuh dan pegang jiwaku selalu. Kita masih akan membahas tema perumpamaan Yesus. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan perumpamaan yang kedua, yaitu tentang the unworthy servants, hamba yang tidak berguna, atau LAI memberi judul Tuan dan Hamba. Mari kita membuka kitab suci di dalam Lukas 17. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah segala kesulitan Engkau masih mempersatukan kami untuk belajar daripada firman-Mu. Pimpinlah pembelajaran malam hari ini ya Tuhan. Berilah pengertian sejati kepada kami, supaya kami boleh mendapatkan kesadaran dari firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kerohanian kami. Beri kekuatan kepada hamba-Mu yang hina dan lemah ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah membuka Lukas 17. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara sekalian, perumpamaan tuan dan hamba ini membicarakan apa artinya menjadi seorang hamba. Dan ini hanya bisa dimengerti daripada perspektif perikop sebelumnya. Itu sebab saya tadi membaca dari ayat ke-1. Beberapa nasihat daripada Yesus Kristus. Itu sebab saya ingin membahas perikop sebelumnya terlebih dahulu tentang 1 nasihat dan 3 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Nasihat Yesus yang pertama untuk seorang hamba adalah jagalah dirimu. Di ayat 3. Jagalah dirimu. Saudara sekalian, saya masih ingat kalimat dari Bapak Stephen Tong waktu beliau berkhotbah di Singapura. Beliau berkata seperti ini di atas mimbar. Siapa di antara saudara berani berkata kepada Tuhan, kalau saya sudah hidupnya sia-sia, panggillah saya pulang. Ini memberikan satu kesadaran kepada kita untuk apa kita hidup di dalam dunia ini. Kita mau hidup berkualitas untuk Tuhan. Kita tidak mau hidup sia-sia. Apalagi merencanakan untuk berdosa. Sudah tahu itu dosa merugikan orang lain, masih terus kita kerjakan. Ini hidup yang sudah menjadi sandungan. Itu sebab berlakulah kalimat tadi. Siapa di sini berani berkata kepada Tuhan, jikalau hidup saya sudah tidak ada artinya di dalam dunia, ambillah aku ya Tuhan. Ini mirip dengan kita sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jikalau saya sedang berjalan menuju kepada dosa perzinahan, panggillah saya pulang. Apakah kita berani berdoa seperti itu kepada Tuhan, saudara-saudara? Panggillah saya daripada saya harus menyedihkan hatimu dan hidup menjadi sandungan bagi banyak orang. Doa semacam ini, saudara sekalian, ini mempunyai dasar di dalam bagian yang kita baca. Di dalam kalimat pembukaan di Lukas 17 ayat 1 sampai 2. Pencobaan-pencobaan yang menyebabkan orang berbuat dosa pasti akan datang. Temptations to sin are sure to come. Tetapi celakalah orang yang melalui siapa mereka datang. Lebih baik dia dilemparkan ke laut dengan sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya, daripada dia menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil ini berbuat dosa. Saudara, kalimat awal Yesus di sini secara hurufiah adalah tidak dapat dihindari bahwa batu sandungan harus datang, yaitu pencobaan-pencobaan yang akan membawa kita jauh daripada Yesus Kristus dan menuntun kita ke dalam perbuatan dosa. Pencobaan-pencobaan itu pasti akan datang dan terus berdatangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus pada kesempatan ini memberikan pengajaran yang praktis yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan memperingatkan kita semua untuk menjaga diri kita. Jaga dari apa? Dari menjadi sandungan. Inilah syarat yang pertama sebagai murid Yesus Kristus di dalam perumpamaan ini. Kondisi manusia yang sudah jatuh membuat batu sandungan itu tidak bisa dihindari. Kerusakan dosa terlihat di dalam semua aspek hidup manusia.
Kadang-kadang kita hidup sudah tidak sadar kita sudah menjadi batu sandungan. Menjadi sandungan kadang bisa diekspresikan di dalam dua bentuk yang kitab suci berikan di dalam konteks ini. Saya akan mengambilnya di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 2. Itu dari Farisi. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam hal ini Farisi memandang rendah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Farisi tidak peduli terhadap orang-orang berdosa, tetapi cilakanya mereka juga tidak mau Yesus peduli terhadap orang-orang berdosa. Mereka bersungut-sungut justru ketika Yesus berbuat kebaikan kepada orang-orang berdosa. Farisi berdosa double karena mereka tidak punya hati terhadap pemungut cukai. Dan mereka juga tidak mau Yesus peduli, maka mereka bersungut-sungut. Inilah sandungan itu. Jika kita tidak bisa melakukan satu kebaikan, maka kita juga tidak mau orang lain melakukan itu. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati terhadap dosa keegoisan semacam ini. Kita mau berubah, kita mau bersyukur jika ada orang lain yang bisa melakukan kebaikan lebih daripada kita. Jangan kita mengiri orang lain. Jangan kita menggerutu dan menjadi sandungan bagi orang lain. Biarlah mereka menjadi berkat bagi orang lain dan kita mendoakan mereka. Contoh dari kitab suci terhadap sandungan yang kedua adalah yang dikerjakan oleh orang kaya. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Orang kaya ini sudah menjadi sandungan terhadap Lazarus. Orang kaya itu bersukaria di dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus yang badannya penuh borok berbaring dekat rumah dia tidak pedulikan. Lagi-lagi ini bicara soal kepedulian hati kita. Yohanes di dalam suratnya yang pertama bicara soal ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Dengan kata lain, bagaimana mungkin seorang bisa mencintai Tuhan dan tidak menolong saudara sendiri yang berkekurangan? Dalam cerita Yesus ini bahkan anjing liar lebih punya hati untuk peduli dengan menjilati boroknya daripada orang kaya itu. Padahal dia bukan orang tidak percaya Tuhan, tetapi dia tidak punya hati untuk belas kasihan. Padahal intisari daripada pengajaran Yesus Kristus selalu adalah belas kasihan, compassion. Itu lebih penting daripada legalistik, ritual keagamaan. Di dalam konteks sandungan daripada orang kaya ini, membuka diri terhadap mereka yang berkekurangan menyatakan keadaan rohani kita. Kita semua orang Kristen, termasuk orang kaya itu juga adalah anak Abraham. Tetapi semua hartanya itu digunakan untuk dirinya. Dia tidak peduli orang miskin. Uang memang bicara keras sekali di dalam segala zaman, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan mengajar di dalam perumpamaan ini, supaya kita berbijaksana menggunakan harta untuk membantu mereka yang berkekurangan. Dan kita di dalam kitab memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Di sini orang kaya itu dipakai sebagai contoh. Tetapi yang punya uang sebenarnya bukan hanya orang kaya, bukan. Kita semua punya uang. Tergantung berapa besar kita rela membantu orang yang berkekurangan, yang berkebutuhan. Jikalau kita berpikir tentang anugerah Tuhan, maka kita tidak perlu tertekan. Karena tidak bisa memberi sebanyak orang lain, lalu hati kita menjadi tertekan. Karena yang Tuhan minta adalah hati yang berbelas kasihan. Percuma memberikan uang yang banyak, tetapi tidak ada hatinya. Itu cuma memupuk jasa saja daripada manusia. Tetapi di mata Tuhan tidak ada artinya. Tuhan tahu berapa banyak sisa uang kita di bank. Dan berapa besar yang kita berikan untuk saudara kita yang membutuhkan. Yohanes di dalam suratnya yang pertama 3 ayat 17
berkata seperti ini, barang siapa mempunyai harta duniawi, siapa di antara kita yang tidak punya harta? Tidak ada, bukan? Tetapi melihat saudaranya menderita kekurangan dan menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara sekalian, ini bukan sesuatu nasihat yang ekstrim. Seperti kita menyerahkan diri kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Bukan, ini sesuatu yang jauh lebih realistis. Dia bertanya, jika ada yang memiliki barang-barang duniawi dan melihat saudaranya membutuhkan, tetapi dia menutup hati kepadanya, bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam dirinya? Kristus yang sudah mati bagi kita. Maka Yohanes mengatakan kita tidak bisa menutup hati kita terhadap sesama orang percaya yang membutuhkan materi. Kita tidak bisa menutup hati kita dan masih berhak mengklaim bahwa cinta Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Yohanes di dalam pasal 4 ayat 20 berkata begini, jika ada yang mengatakan aku cinta Tuhan, namun membenci saudaranya, dia adalah pembohong. Bagi siapapun yang tidak mencintai saudaranya yang telah dia lihat, tidak dapat mencintai Tuhan yang tidak dia lihat. Berarti cinta kepada Tuhan dan cinta untuk sesama orang percaya berjalan bersamaan. Tuhan sudah memberikan latar belakang untuk soal menutup diri bagi saudara di dalam perjanjian lama. Di kitab Ulangan 15 ayat 7 sampai 9. Ini bicara soal menutup hati terhadap orang lain yang membutuhkan. Bagian ini berbunyi begini, saya bacakan untuk saudara sekalian. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Di dalam perikop ini, orang Israel diperingatkan agar tidak membiarkan kejahatan yang penuh perhitungan menyebabkan mereka menutup hati ketika berhadapan dengan orang yang miskin dan membutuhkan. Mereka harus murah hati dan meminjamkan kepada orang miskin, bahkan jika tahun ke-7 ketika semua hutang akan dibatalkan sudah dekat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Tuhan dan murah hati itu tidak bisa dipisahkan. Yohanes mendorong kita untuk menjadi murah hati dan melakukannya di dalam cinta mereka. Anak-anak yang terkasih, janganlah kita mencintai dengan kata-kata atau lidah, tetapi harus dengan tindakan dan kebenaran. Mereka tidak boleh hanya berbicara tentang cinta, tetapi harus mempraktekannya. Dan di dalam konteks ini berarti menggunakan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Mencintai di dalam kebenaran di sini berarti mencintai dengan sungguh-sungguh, yang berbeda dengan mencintai di dalam kata-kata saja. Sebuah ilustrasi tentang apa artinya mencintai dengan kata-kata atau lidah, tetapi tidak dengan tindakan dan kebenaran, dapat ditemukan di dalam Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 saya bacakan untuk saudara. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata kepadanya, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya.
apakah gunanya itu? Itu sebabnya jika kita tidak mau membuka hati dan memberikan kepada mereka yang berkekurangan di depan mata kita, maka kita sudah menjadi sandungan. Ini dua contoh yang menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak hidup menjadi sandungan bagi orang lain. Satu daripada Farisi dan satu lagi daripada orang kaya. Di sini Yesus memperingatkan para murid, jangan jatuh ke dalam dosa yang sama. Yaitu menjadi sandungan bagi orang-orang yang terbuang, yang justru membutuhkan Tuhan. Di dunia yang sudah jatuh ini, batu sandungan akan datang. Dan itu banyak macamnya. Tetapi kata Yesus, celakalah orang yang melaluinya sandungan itu datang. Kita harus menafsirkan celaka di sini dengan sangat hati-hati, saudara. Yesus tidak berkata bahwa celaka itu adalah kalau sebuah batu kilangan diikat di leher lalu dia dilemparkan ke laut. Ini maksudnya kalau kecelakaannya cuma dilemparkan ke laut, itu masih mending, saudara. Karena itu justru menjadi cara untuk menghindari celaka itu sendiri. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini, celakanya itu sendiri jauh lebih buruk dan lebih besar. Yesus berkata di pasal 17 ayat 22. 17 ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu daripada orang yang lemah ini. Di dalam Inggris ini lebih jelas, the little ones. Betapa Tuhan sangat menyayangi anak-anak. Jangan sampai kita sebagai guru-guru mengajar yang salah kepada anak-anak. Jangan sampai kita mengajar sesuatu yang menyesatkan mereka. Jikalau saudara dipanggil Tuhan menjadi guru bagi anak-anak, betapa seriusnya seseorang yang menjadi guru itu. Betapa pentingnya tugas untuk mengajarkan anak-anak takut kepada Tuhan. Spurgeon memberitahu kita bahwa semua anak kecil itu mempunyai jiwa. Itu sebabnya janganlah mereka diisi dengan hal-hal yang tidak layak mereka dengar. Berarti kata-kata yang tidak membangun tidak perlu diucapkan. Jika saudara mengajar anak kecil ajaran yang salah, maka mereka akan percaya kepada saudara. Jika saudara mengajar ajaran sesat, maka mereka juga akan menerima itu. Apa yang saudara ajarkan hari ini, mereka tidak akan pernah lupa. Saudara ajar yang jahat, mereka akan terus ingat. Semua anak memiliki jiwa yang kekal, dan mereka akan mengingat apa yang kita ajarkan. Dan kita tidak sedang mengajar ilmu-ilmu alam atau geografi. Jikalau kita mengajar bahwa kutub utara itu dekat dengan garis khatulistiwa, mereka akan percaya. Tetapi itu tidak akan membawa mereka ke neraka. Itu sebab di sini Tuhan menasehatkan, jagalah dirimu. Karena apa? Karena saudara sedang mempersiapkan jiwa masuk ke dalam kekekalan. Jika saudara mengajar yang salah, maka adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada leher lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari anak kecil ini. Ini dekat dengan kata lain, lebih baik mati daripada menyebabkan anak-anak kecil tersandung dan pada akhirnya mendatangkan celaka yang diperingatkan oleh Yesus Kristus. Jadi lebih baik bagi hamba-hamba Tuhan, bagi guru-guru yang mengajar salah mati daripada mengajar doktrin yang salah itu. Lebih baik sebelum mengajar yang salah, kita mati dulu. Betapa kerasnya ajaran Tuhan di sini. Saya kadang tidak mengerti mengapa masih banyak hamba-hamba Tuhan berani mengajar kesesatan di mimbar. Itu sebabnya kita harus mendoakan mereka dengan tekun bagi hamba-hamba Tuhan.
untuk membicarakan hanya firman kebenaran, untuk membangun jemaat Tuhan. Karena apa yang dikatakan di mimbar itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Kita tidak boleh main-main dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya kita harus mendoakan guru-guru, hamba-hamba Tuhan, semua orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengajar, mempengaruhi orang-orang lain, khususnya anak-anak. Karena mereka adalah laskar-laskar Kristus yang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan bagi kerajaan Tuhan. Kita tidak boleh main-main, saudara-saudara. Tidak heran Yakobus memperingatkan di dalam pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Itu sebab di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajar kita adalah lebih baik mati daripada memiliki sikap yang membuat orang lain jauh daripada Kristus. Tuhan mengajar kita bahwa kematian sekarang karena takut berdosa, karena kita takut mengejikan Tuhan, karena kita takut membawa orang kepada kesesatan, itu adalah lebih baik daripada cilaka yang menunggu kita di dalam neraka. Itu sebab peringatan Yesus, jagalah dirimu, ini harus benar-benar menjadi perhatian kita sebagai murid Yesus pada malam hari ini. Dan ini menuju kepada syarat praktis yang kedua dari Tuhan Yesus bagi seorang hamba, yaitu selain menjaga diri adalah tanggung jawab kita di dalam 3 hal. Ini dicantumkan di dalam ayat 3b sampai 4a. Di sini kita melihat satu hal yang berkaitan erat dengan tanggung jawab untuk tidak menyebabkan orang lain tersandung ke dalam dosa, adalah tanggung jawab untuk membantu mereka ketika mereka jatuh. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah untuk menegur. Ayat 3b berkata begini, jika saudaramu berdosa, tegurlah dia. Saudara-saudara, di sini saudara laki-laki berarti sesama orang Kristen. Ini bisa berarti kepada mereka yang perilakunya yang berdosa menyebabkan orang lain tersandung, atau mereka yang telah tersandung kembali ke dalam perbuatan dosa. Di dalam kedua kasus, teguran itu harus serius, harus kita beri dengan terus terang, dengan jujur, dengan tidak menghakimi seperti seolah-olah kita lebih tinggi daripada orang itu. Tetapi dengan kasih dan cinta daripada Tuhan, kita datang dan menegur, bukan menghina atau menghakimi, bukan dengan spirit kita menikmati sesuatu teguran kepada orang lain seolah-olah kita itu orang yang suci dan sempurna. Kalau kita menikmati teguran kepada orang lain, itu berarti kita bisa jatuh ke dalam menghakimi. Tetapi di ekstrim yang lain, kebanyakan dari kita lebih memilih untuk tidak berkata apa-apa. Kita sering memilih hidup di dalam kenyamanan. Tahu orang berbuat dosa, tetapi lebih baik diam. Tetapi Yesus berkata kepada muridnya, jika saudaramu berdosa, tegurlah dia. Ini yang pertama, tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Dan yang kedua, selain menegur, Tuhan menuntut kita juga untuk memaafkan. Ayat 3 juga sampai 4. Dan jika dia bertobat, ampunilah dia. Jika dia berdosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari, dan 7 kali kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, ampunilah dia. Ini adalah kewajiban untuk menegur berkaitan pada tanggung jawab untuk mengampuni. Kewajiban untuk memaafkan menjadi semakin pribadi lagi di dalam ayat ini. Jika saudaramu berdosa dan jika dia bertobat, ampunilah dia. Kemudian secara masuk lebih pribadi,
jika dia berdosa terhadap engkau 7 kali di dalam sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi intinya adalah bahwa setelah teguran awal dan pemberian pengampunan daripada kita, jika dia berdosa lagi dan berdosa lagi dan seterusnya, masalahnya menjadi sangat pribadi. Dosanya semakin melawan kita. Tetapi terlepas daripada natur pelanggaran itu dan pengulangan yang terus-menerus daripada pelanggaran dosa dia, Tuhan Yesus berkata kepada kita semua malam hari ini, jika dia bertobat, kita harus mengampuninya. Saudara-saudara, berat sekali untuk mengampuni pasangan kita yang berselingkuh, bukan? Tetapi ini adalah perintah daripada Tuhan. Sangat sulit mengampuni orang yang terus-menerus menghina, bahkan menyakiti kita. Kita lebih suka dendam sama dia, dibawa sampai ke kuburan kalau bisa. Saudara-saudara. Tetapi ini Tuhan memerintahkan dengan jelas kepada kita untuk mengampuni. Itu sebabnya saudara-saudara, secara natur kita tidak mungkin bisa mengampuni. Tetapi kalau kita mengarahkan mata kita kepada Yesus Kristus yang sudah tersalib itu, yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni orang lain. Jikalau kita sadar betapa cinta kasih Yesus kepada kita seorang pendosa besar, maka disitulah kita mempunyai kekuatan untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Jadi mintalah kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni mereka yang menyakiti kita. Pengampunan ini adalah mengutip kata sifat yang digunakan di sini, yaitu tidak terbatas, total, tidak terukur pengampunan itu. Dan ini harus menjadi satu kebiasaan bagi kita untuk mengampuni di dalam setiap kasus. Yesus menempatkan beban tanggung jawab kepada orang yang mengampuni daripada orang yang bertobat. Mungkin saja ada permintaan maaf yang munafik, tetapi Tuhan tidak berkata lebih dari apa yang Ia sudah katakan. Sederhana, clear, simple. Jika mereka menyesal, ampunilah mereka. Berarti lebih baik bersedia mengampuni 7 kali sehari, meskipun saudara itu tidak tulus, daripada menolak untuk mengampuni jiwa yang benar-benar bertobat. Dan dengan demikian kita sudah menjadi batu sandungan di jalan Dia. Ini hal yang sulit sekali, saudara. Kita harus menegur dosa meskipun kita tidak punya natur seperti itu. Kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita meskipun kita tidak menginginkannya. Tetapi di sini Tuhan menuntut ketaatan kita. Ketaatan kita itu mulia karena dengan melakukan itu berarti kita sudah menjadi lebih mirip dengan Tuhan kita, yang sudah mengampuni dosa-dosa kita terlebih dahulu. Teladan Yesus bahwa Ia selalu menentang dosa dengan teguran terus-menerus. Tetapi jangan lupa, Ia juga selalu tangannya terbuka untuk mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya bertobat. Pengampunannya tidak terbatas. Bukankah Tuhan sudah berkali-kali mengampuni kita? Itu sebabnya dengan spirit semacam inilah kita telah menjadi mirip, lebih mirip dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selain menegur, mengampuni, tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan adalah memiliki iman. Ini di ayat 5-6. Lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini adalah satu permintaan yang penting, tambahkanlah iman kami. Mereka tidak meminta lebih banyak cinta atau toleransi supaya mereka bisa mengampuni. Mereka tidak minta keberanian untuk bisa menegur orang lain yang berdosa. Mereka juga tidak minta lebih banyak lagi pengertian dan bijaksana. Sebaliknya mereka meminta iman agar mereka dapat menegur dan memaafkan saudara-saudara seiman. Bagaimana mereka bisa menghubungkan antara iman dan kemampuan untuk mengampuni ini? Apa hubungannya? Tambahlah iman dengan mengampuni. Para murid telah mempelajari perkataan Yesus Kristus ini. Pada kesempatan-kesempatan yang lain, Yesus mengatakan hal yang pada dasarnya sama, meskipun di dalam situasi dan keadaan yang berbeda. Mari kita lihat sebagai contoh di Markus 11 ayat 22. Waktu murid-murid tidak bisa mengusir setan, mereka tanya kepada Yesus, "Kenapa kami tidak bisa usir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kamu kurang iman." Dengan kata lain, percayalah kepada Tuhan. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu, apapun yang kita minta di dalam doa, percayalah bahwa kita telah menerimanya, dan itu akan menjadi milik kita. Dan kita melihat iman tidak lepas dari pengampunan. Karena Yesus kemudian setelah mengatakan hal tadi, dia melanjutkan dengan berkata begini, ketika kita berdiri untuk berdoa, loh, sepertinya tidak ada hubungannya. Tetapi lihatlah, Tuhan kita berkata begini, ketika kita berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, kenapa doa-doa kita seringkali terhalang? Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, hati kita menyimpan kebencian kepada saudara sendiri. Kesalahan mereka tidak kita ampuni, tidak kita maafkan. Malah hati yang dendam itu akhirnya akan menghalangi perkataan kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita mengharapkan Tuhan boleh mendengarkan doa-doa kita jikalau hati kita penuh kebencian dan dendam? Itu sebabnya kita harus belajar mengampuni saudara yang bersalah kepada kita, agar doa-doa kita didengar oleh Tuhan dan Ia mengampuni juga dosa-dosa kita. Saat itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan betapa kuasanya iman untuk melakukan mujizat. Lalu disambung dengan panggilan untuk mengampuni. Pengajaran Yesus ini menjadi latar daripada permintaan murid tadi. Tambahkanlah iman kami. Sebenarnya doa mereka menyatakan iman mereka. Dengan imanlah kita meminta iman. Seruan mereka tambahkanlah iman kami bukan artinya mereka tidak punya iman. Justru mereka sudah beriman. Tuhan tambahlah iman kami. Ini kerendahan hati sebagai murid Tuhan. Meskipun itu menunjukkan iman mereka, juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat meningkatkan iman mereka sendiri dengan usaha mereka. Ini kesadaran mereka yang sungguh-sungguh baik. Mereka tidak datang dengan sombongnya kepada Tuhan, lalu berkata, "Ya Tuhan, saya akan berusaha untuk menegur, untuk mengampuni mereka. Saya akan berusaha untuk lebih percaya kepadamu."
Mereka mengerti bahwa iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Mereka teringat doa rendah hati dari ayah yang anaknya kerasukan roh jahat. Waktu itu mereka mengikut Yesus. Lalu dicatat oleh Markus 9 ayat 24. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada ayah anak itu, "Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Lalu ayah itu bicara apa, saudara? Dia dengan satu kesadaran dan rendah hati, dia berkata, "Aku percaya Tuhan. Tolong aku di dalam ketidakpercayaanku." Tidak ada orang tua tidak sayang anak. Kalau anak sakit, pasti mereka mau percaya Tuhan bisa sembuhkan anakku ini. Tapi di sini Tuhan mengajar kita bahwa iman untuk menghadapi tantangan hidup begitu besar, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Murid-murid sadar di situ bahwa iman yang lebih besar hanya bisa datang melalui doa. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Mereka memahami bahwa kita mendapat kuasa Tuhan hanya melalui iman. Dan pengampunan membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Jadi mereka berdoa untuk mendapatkan tambahan bagi iman mereka. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada bagian yang juga mengajarkan bahwa orang beriman itu memiliki kemampuan untuk mengampuni. Jadi ada ikatan yang erat, hubungan yang erat antara orang beriman dan mengampuni. Orang beriman adalah pengampun, pemaaf, lemah lembut. Abraham adalah bapa orang beriman. Dia adalah pengampun. Ketika gembala-gembala Lot bertengkar dengan gembala Abraham, padahal Lot jauh lebih muda, tetapi Abraham tidak bertengkar dengan dia. Tetapi dengan tenang Abraham memberikan Lot apa yang menjadi pilihannya. Kita melihat bahwa iman Abraham memberikan kekuatan bagi dia untuk dia bisa mengampuni. Yusuf, seorang pria yang penuh iman, dia juga mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia. Musa ketika dihina oleh Miriam dan Harun tidak membalas, tetapi dia dengan lemah lembut percaya kepada Tuhan. Daud meskipun punya kesempatan untuk membunuh Saul, dan semua orang-orangnya di saat itu sudah mendesak dia, tetapi dia malah menyelamatkan Saul karena dia percaya kepada Tuhan. Inilah semua contoh. Mereka semua bukan hanya luar biasa di dalam iman, tetapi juga sekaligus mereka adalah pengampun. Jiwanya lemah lembut. Mereka mengampuni orang yang menyakiti hati mereka, yang berbuat salah kepada mereka. Berarti orang beriman itu mempunyai hati yang tenang. Ia punya semacam istirahat di dalam jiwanya. Itu sebab dia tidak suka menyimpan dendam di dalam jiwa dia. Tetapi malah dia menyimpan pengampunan. Pengampunan Yesus yang terus dia tawarkan. Kalau kita masih sulit untuk mengampuni, kita harus berdoa minta iman kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Termasuk segala salah paham, salah mengerti, pertikaian dan sebagainya. Kita harus beriman bahwa Tuhan mencintai dan menjaga kita. Dan Tuhan itu adil adanya. Itu sebab kita harus memohon seperti para murid. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sehingga kami bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Yesus berkata di ayat 6, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Nah saudara, teks ini harus ditafsirkan di dalam konteks pengampunan. Yaitu ketika kita sadar bahwa pohon bisa berdiri di atas akarnya itu ke bawah bumi, dia menancap dan masuk ke dalam, berakar dengan kuat.
Demikian juga sifat buruk dendam kita yang begitu mengakar di dalam karakter kita. Hanya Tuhan yang bisa mencabut itu. Kemarahan kita, dendam kita kepada orang lain, saudara-saudara, hanya Tuhanlah. Dan kita harus beriman kepada Dia. Jikalau kita memiliki satu istirahat yang tenang di dalam jiwa kita, kita bisa membuang dendam itu ke dalam laut. Saudara-saudara. Kalau kita masih sulit untuk mengampuni, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Maka Tuhan akan mendengarkan kita. Karena itu doa yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan keinginan kita yang baik. Dengan mengampuni saudara kita, jiwa kita mendapat ketenangan dan terbebas daripada rasa dendam yang justru mengikat kita. Inilah 3 tanggung jawab bagi kita sebagai murid Tuhan, yaitu menegur, mengampuni, dan memohon iman. Lalu kita sampai kepada akhir daripada nasihat Yesus. Ia memberikan kita pengertian tentang apa artinya menjadi seorang murid di dalam perumpamaan tuan dan hamba. Dan ini menjadi pembahasan kita yang terakhir, yaitu tugas kita sebagai seorang murid Kristus. Di ayat 7 sampai 10. Kalau kita lihat latar dari perikop ini, ada syarat-syarat yang sangat besar yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan kita sudah bahas tadi. Yang pertama, untuk menjaga diri, untuk tidak menyebabkan anak-anak kecil tersandung. Artinya jangan hidup menjadi sandungan. Yang kedua, untuk menegur saudara seiman yang berdosa. Yang ketiga, untuk mengampuni mereka yang berdosa dengan tidak terbatas. Lalu yang keempat, untuk memohon iman kepada Tuhan. Lalu dengan melakukan semua ini, maka seorang murid akan menganggap, wah, saya sudah pantas mendapatkan sesuatu pujian, mendapat sesuatu kemuliaan dan perkenanan daripada Tuhan. Dia akan merasa diri menjadi murid Tuhan yang sudah berjasa karena sudah bisa berbuat baik, sehingga tidak menjadi sandungan. Dia sudah sering kali menegur, oh sayalah itu. Saya selalu menegur mereka yang bersalah. Dia juga hatinya gampang mengampuni orang lain dan imannya sudah luar biasa. Wah, dia pikir sayalah murid Kristus yang hebat. Layak disebut sebagai hamba Tuhan yang besar. Ini salah belaka, saudara-saudara. Justru di dalam bagian ini, Yesus menghancurkan pemikiran kesombongan semacam ini. Dengan memberikan kita perumpamaan yang simpel tentang hubungan budak dan tuan di dunia kuno. Saudara-saudara. Meskipun sudah ribuan tahun, tetapi message-nya tetap sama. Tetap relevan bagi kita. Mari kita melihatnya di ayat ke-7. Yesus Kristus berkata, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Tidak ada. Lalu Yesus melanjutkan ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Iya. Lalu Yesus melanjutkan lagi ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak. Kemudian Yesus menutup dengan nasihat praktis yang membangunkan mereka. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Konteks daripada perumpamaan ini adalah hubungan yang dingin antara seorang tuan dengan seorang budaknya.
di mana seorang budak itu diharapkan mematuhi apapun yang diperintahkan tuannya untuk dia kerjakan. Jika tuannya memerintahkan hambanya untuk membajak ladang sepanjang hari, kemudian setelah itu hambanya ini pulang ke rumah, bukan istirahat dan ikut makan, tapi ia harus kerja lagi menyiapkan makan malam untuk tuannya ini. Dia harus taat karena dia tahu bahwa semua itu adalah tugas-tugasnya. Very simple. Dan di dalam budak ini melakukan tugas-tugasnya, dia tidak menerima sama sekali ucapan terima kasih hambaku. No. Karena memang mengucapkan terima kasih kepada budak ini hal yang sangat tidak biasa. Apa yang Yesus ingin ajarkan di dalam perumpamaan ini? Yesus menginginkan murid-muridnya dan kita semua untuk mengetahui apa artinya menjadi seorang hamba. Para murid hidup di dalam konteks yang menekankan tentang soal upah. Saya diberi upah atau tidak? Saya sudah kerja seharian, mana upah saya? Kita ingat mereka lebih dari satu kali berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus mengajar mereka di dalam Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ini contoh daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Dengan merendahkan dirinya sendiri. Teladan, dia cuci kaki murid. Dan setelah perjamuan malam itu Yesus mengajarkan kepada mereka prinsip menjadi seorang hamba. Lalu di Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Yesus berkata, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Hamba. Yesus terus-menerus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak bekerja di dalam kerajaan Tuhan demi upah. Allah tidak memperkerjakan hamba-hambanya supaya mereka mendapatkan upah karena pelayanan mereka. Tidak ada hamba yang pernah berkata, Tuhan engkau berhutang kepada saya, berikanlah upah saya. No. Allah tidak membeli pelayanan kita seperti tuan yang membeli waktu dan keahlian daripada budaknya itu. Karena Allah melampaui hubungan tuan dan hamba. Tidak seorang pun dapat mengajukan tuntutan kepada Allah untuk pelayanan yang sudah diberikan. Yesus menceritakan perumpamaan tentang tuan dan hamba untuk memberikan pandangan tentang arti menjadi seorang hamba kepada para muridnya. Tuan ini membuat sesuatu tuntutan yang jauh atas waktu dan keahlian hamba-hambanya. Dia berhak melakukan hal ini demi keuntungan dan kesenangannya sendiri. Yesus memberikan sesuatu isyarat bahwa jika hal ini berlaku antara tuan dan hambanya, betapa lebih jauhnya dengan hamba-hamba yang telah dipanggil untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa dan kekuatannya. Jika Tuhan menyuruh hamba-hambanya hidup suci karena ia sendiri adalah kudus adanya, maka tidak seorang pun dapat datang kepadanya dan mengharapkan upah karena pekerjaan yang dikerjakannya. Tidak seorang pun yang sudah mengerjakan tugasnya dapat menuntut pujian daripada Tuhan. Jika Tuhan memberi pujian dan upah kepada hamba-hambanya, itu karena anugerah, bukan karena kehebatan dan jasa daripada hamba itu. Karena anugerah Tuhan sajalah yang memberikan pujian, yang memberikan upah di akhir hidup kita nanti di kerajaan surga yang kekal itu. Tidak ada hamba yang boleh menyombongkan diri.
Hamba hanya bisa memuji tuannya jika kita mengerjakan tugas-tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu hanya anugerah. Itu bukan karena kita yang bisa ini dan itu, kita yang hebat mengerjakan ini dan itu, berbakat besar segala macam. Memang kelihatan besar sekali tugas kita. Menjaga diri, menegur, mengampuni, beriman. Tetapi semua ini bukanlah hal yang luar biasa. Hal ini bukanlah sesuatu yang wah besar sekali. No, ini adalah memang seharusnya sebagai murid Kristus kita hidup. Memang sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Yaitu hidup yang menjaga diri. Hidup yang menegur. Hidup yang mengampuni. Dan hidup yang beriman kepada Tuhan. Itulah saudara-saudara, seharusnya kita menjadi murid Yesus Kristus. Itu sebab ketika kita sudah menyelesaikan satu tugas daripada Tuhan, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sudah mengerjakan lebih daripada yang seharusnya. Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Maksudnya apa? Maksudnya pelayanan terbaik apapun yang kita kerjakan sebenarnya tidak membawa keuntungan apapun untuk Tuhan, bukan? Tuhan tidak bertambah mulianya ketika kita memuliakan Dia. Apapun yang kita kerjakan tidak menambah sesuatu keuntungan bagi Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita. Nah, saudara-saudara, untuk mengakhiri ini saya memakai contoh daripada Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dia berkata seperti ini. Jika aku memberitakan Injil, saudara tahu bagaimana Rasul Paulus bekerja banting tulang luar biasa untuk Tuhan. Saudara bisa membacanya di dalam kitab suci. Dia didera, dipukuli, dicambuk, dia di kapal hampir tenggelam. Dia terus berlayar tanpa lelah, berjerih untuk Yesus Kristus. Dia bilang seperti ini. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kita bisa ganti saja perkataan Paulus ini. Jika aku sudah melayani ini itu, bekerja ini itu untuk Tuhan, semua pelayanan the best for the Lord, maka kita harus ikut seperti Paulus, saudara-saudara. Aku tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. That is the disciple of Jesus Christ. Humble. Karena apa? Karena semua tugas itu adalah keharusan bagiku. Malah Paulus menambahkan begini, saudara. Cilakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu bukan menurut kehendakku sendiri, maka aku tidak berhak terima upah. Itu hanya tugas yang ditanggungkan oleh Tuhan kepadaku. Kalau demikian apa upahku? Upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Inilah saudara-saudara. Apapun tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Yang memperlayakan kita untuk melayani Dia. Kita semua adalah murid-murid daripada Kristus Yesus. Dan Yesus menginginkan komitmen total daripada kita masing-masing sebagai hamba-hambanya yang tidak berguna untuk mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Dan kalau kita sudah mengerjakan banyak hal untuk Tuhan, kita bekerja, kita melayani, kita menginjil, kita setia memberikan perpuluhan, kita memberikan persembahan. Mungkin ada yang sampai tinggalkan kenyamanan hidup untuk Tuhan. Ketahuilah, janganlah kita memegahkan diri. Sehingga kita pikir, oh Tuhan, aku sudah melakukan ini. Sekarang saya mau klaim bahwa saya berhak mendapatkan kesuksesan.
bahwa saya setelah melayanimu dengan begitu berjerih lelah, saya mendapatkan hidup yang sehat. Bahwa saya sudah memberikan hidup saya bagimu, saya berhak mendapat kekayaan. Saya berhak mendapat pekerjaan dengan karir yang bagus. Saya memang seharusnya mendapat upah kesembuhan dari penyakit saya yang berat. No, saudara-saudara, tidak. Tuhan tidak pernah hutang kepada kita apapun. Kita semua adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya kita kerjakan. Itu sebab jikalau kita sadar diri sebagai hamba, maka hargailah waktu yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa seenaknya memakai waktu, bekerja semaunya, tidur semaunya. Hamba yang diceritakan Yesus seharian kerja, pulang masih harus kerja lagi sedia makanan untuk tuannya. Saudara-saudara, itu sebab harus ada satu komitmen mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan bagi kita semua. Karena tugas-tugas itu adalah anugerah bagi kita. Kita harus bersyukur untuk tugas-tugas yang kita punya, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, untuk membentuk kita, untuk kita belajar bersyukur dan memuliakan Tuhan. Marilah kita minta Tuhan menambah iman kita, agar kita boleh menjadi hamba-hamba yang berkenan di hati Tuhan, yang lebih mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Amin. Sampai di sini pembahasan pada malam hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu malam hari ini. Tambahkanlah iman kami, agar kami boleh menjalankan tugas-tugas kami bagi kemuliaan-Mu. Agar di dalam menjalankan tugas-tugas kami boleh belajar bersyukur kepada-Mu. Kami boleh belajar mengandalkan-Mu, mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya kami kerjakan. Kami boleh bersyukur apa yang ada pada kami. Kami tidak menuntut klaim kepada Tuhan karena kami sudah bekerja berat ini dan itu. Ajarlah kami ya Tuhan, tambahlah iman kami. Kami serahkan kerohanian kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup bersuka cita, mengerjakan tugas-tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk kepada persembahan.